Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi dan langsung aja di video kali ini saya akan ngebahas ini pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh teman-teman kita. Ini seputar PPG ya. Jadi kemarin UKM PPG sudah dimulai untuk informasinya dan untuk pendaftarannya juga. Cuman banyak yang bertanya mengalami kendala, ada rata-rata kendalanya adalah mereka belum valid untuk nomor UKG-nya atau mereka belum terdaftar. Biasanya hal ini terjadi karena ada dua hal kemungkinan. Yang satu adalah servernya down atau banyaknya mengakses. Jadi saya menyarankan ketika mereka mau mendaftarkan diri, kalau bisa di waktu yang sepi pengguna atau sepi pengakses ya, biasanya di waktu malam hari atau dini hari. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mungkin saja data mereka belum didaftarkan oleh pihak LPTK atau mungkin sudah didaftarkan tapi masih belum diproses oleh pihak pusat, sehingga akhirnya ketika mereka daftar memasukkan untuk nomor UKG-nya hasilnya tidak valid. Dan sudah saya jawab juga di beberapa pertanyaan teman-teman yang hampir serupa ini. Jawabannya saya selalu bilang bahwa tidak perlu khawatir karena nanti ketika sudah mepet di hari H dan masih ada kendala di berbagai mahasiswa yang masih belum valid, pasti akan ada pengunduran jadwal. Itu terjadi di angkatan saya juga. Dan akhirnya hari ini juga keluar, saya tadi dapat informasi dari teman-teman yang hari ini yang sekarang sedang proses PPG ya maksudnya. Jadi akhirnya muncul untuk jadwal penundaan atau pengunduran kegiatan UKM PPG mulai dari UP dan juga UKIN. Nah, ini bisa dilihat, jadi di sini ada beberapa agenda yang mundur ya, dikarenakan karena memang sistem yang masih butuh perbaikan. Jadi teman-teman intinya tidak perlu khawatir dan akhirnya terjawab sudah, dan teman-teman nggak perlu risau karena kemarin banyak yang komentar sampai ke DM saya, mereka takut nggak terdaftar lah, takut akhirnya nggak bisa ikut lah, dan ternyata sekarang sudah terjawab ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang ini juga perlu saya jawab melalui video agar teman-teman bisa menjadi lebih tenang dan tidak heboh lagi, karena sebenarnya saya sangat welcome sekali sih kalau misalnya teman-teman mau nge-DM saya dan tanya ini itu, saya sangat welcome. Cuman sebisa mungkin tidak perlu panik lah, karena saya selalu menekankan bahwa tenang aja, santai aja, semuanya bisa diatur kok. Ingat, kata kuncinya di dalam proses UKIN portofolio ini adalah semuanya bisa diatur. Nah, ini tergantung teman-teman aja gimana ngaturnya. Ada yang bertanya, dan ini banyak juga, tentang 4 komponen wajib di UKIN portofolio ya. Ada 6 komponen dan 4 ini wajib, 2 ini nggak wajib. Kalau 2 kita nggak usah mikir lah. Yang 4 ini ada terkait inovasi, publikasi, kemudian informasi atau pelatihan-pelatihan sertifikat itu, dan refleksi. Rata-rata itu ada yang nggak punya semuanya. Kita bahas satu persatu ya. Ini inovasi. Ada yang nggak punya inovasi, nggak pernah bikin ini itu video pembelajaran dan lain sebagainya. Nggak usah bingung-bingung kawan-kawan. Cara termudah adalah silakan download PPT di internet. Itu ada banyak sekali kan PPT. PPT 1 semester. Kemudian gimana caranya itu nanti ada identitas namanya teman-teman. Kemudian silakan disahkan, divalidasikan ke kepala sekolahnya. Jadi nanti PPT-nya di model PDF aja. Kemudian ada lembar pengesahan, diserahkan ke pimpinannya, minta tanda tangan. Ya nanti berdialog yang baik lah biar bisa bekerja sama dan membantu teman-teman. Kalau udah dapat tanda tangannya, udah dapat validasinya, nanti tinggal di scan, kemudian digabungkan dengan file PPT yang udah berupa PDF tadi. Udah selesai, teman-teman sudah punya inovasi 1, dan itu sudah cukup sebenarnya. Pokoknya satu poin itu sudah ada unggahannya 1 lah setidaknya. Jadi biar dosen bisa menilai gitu. Syukur-syukur kalau teman sudah punya inovasi yang lain. Tapi bagi yang belum punya, mungkin itu salah satu solusinya. Silakan cari PowerPoint di internet yang sifatnya 1 semester, kemudian identitasnya diberi nama identitas teman-teman semuanya, kemudian divalidasikan atau disahkan oleh kepala sekolah. Itu simpel sekali ya. Atau mungkin bisa juga inovasi yang lain, misalnya alat peraga, bisa di internet ada banyak banget. Bang, nanti kalau ketahuan gimana? Nggak usah khawatir, nggak bakal ketahuan. Toh juga nggak ada yang tahu kan, teman-teman tuh bikinnya bener atau nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang negatif, udah pokoknya unggah aja. Kemudian terkait publikasi juga, ini ada yang dia nggak, memang PTK kita jarang bikin. Kemudian apalagi penelitian ya, apalagi guru-guru yang mohon maaf usianya sudah sangat senior, 40 ke atas, itu di 3 tahun terakhir juga nggak bikin begitu. Ya solusinya simple, teman-teman di PPG ini
pasti ada kegiatan mau nyusun best practice ya. Itu sebenarnya pancingan untuk membantu teman-teman yang nggak punya penelitian publikasi. Itu bisa dijadikan untuk unggahan publikasi. Nah, caranya tinggal diolah aja, tahunnya diubah di tahun sebelum teman-teman PPG, karena syaratnya kan tahun sebelum pelaksanaan PPG. Diubah tahunnya, kemudian divalidasikan, minta pengesahan ke kepala sekolahnya. Itu nanti lembarnya sudah pernah saya buatkan, contohnya untuk membuat pengesahan tinggal dicari aja di daftar video saya. Udah gitu aja, simple bagi yang belum punya. Atau mungkin ada teman yang punya PTK begitu, tinggal ya udah comot aja lah, ganti nama, ganti tahun, selesai, langsung divalidasikan. Udah, nggak usah khawatir nanti kalau ketahuan gimana bang, nggak akan ketahuan, santai aja. Atau juga jaraknya antara teman-teman dan juga penguji juga jauh, dan penguji mungkin juga pasti akan hanya melihat file aja kok, nggak mungkin dibaca detail semuanya, kayaknya enggak sih, karena kan yang diuji juga banyak. Toh juga beliau juga manusia, yang menilai adalah manusia bukan sistem. Jadi sekali lagi yang saya selalu bicarakan bahwa manusia itu pasti punya nurani, pasti punya belas kasih, jadi nggak usah khawatir lah ya. Kemudian berikutnya terkait informasi pelatihan, ini ada yang nggak punya sama sekali. Gak usah khawatir teman-teman, bisa pakai yang sertifikat dari proses orientasi PPG. Itu kalau nggak salah setiap kampus pasti akan mengeluarkan sertifikat untuk informasi terkait hal itu ya. Kalau nggak salah 12 jam itu udah cukup. Udah ada sertifikat itu, silakan digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau bikin misalnya, ya monggo aja, silakan. Yang jelas kalau nggak punya, gunakan itu aja udah cukup kok. Atur aja lah gimana, pokoknya teman-teman bisa mengunggah itu di di poin-poin yang penting ya, atau yang wajib ada ya. Kemudian terakhir ada refleksi. Refleksi ini mudah, tinggal teman-teman bikin aja refleksi. Kalau yang non ASN ya, tinggal bikin aja semacam kayak penilaian harian itu nanti dianalisiskan, analisis putri soal itu yang pernah saya buat di video-video saya juga, bisa tinggal dicek aja di channel saya itu, monggo. Kalau yang PNS tinggal pakai aja data kita waktu di PKB, kemudian PKG, SKP dan lain sebagainya, PIGP, monitoring, kemudian supervisi dan lain sebagainya. Pokoknya hal yang kita pernah merasa dinilai oleh orang, dan di situ ada komentar-komentar, pengamatan-pengamatan dan hasil saran untuk kita perbaiki ya, itu bisa dijadikan sebagai refleksi. Intinya atur aja lah. Kata kuncinya adalah atur aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Yang penting satu poin, unggahan di poin yang wajib itu yang 4 ini ya, ada unggahannya minimal satu lah, paling jelek. Yang selebihnya ya kita nanti berharap semoga yang menilai ini adalah benar-benar penuh dengan nurani dan belas kasih, dan kita akhirnya bisa diluluskan gitu. Jadi itu buat teman-teman, nggak usah resah, nggak usah galau, nggak usah panik. Buat yang nggak punya apa-apa sudah saya berikan, dan nggak usah takut karena jarak antara kalian teman-teman ini dan juga para penguji juga jauh, nggak ada yang tahu. Jadi ya silakan diatur aja. Tapi ingat, karena semua berkas ini butuh validasi, maka teman-teman harus bisa menjalin komunikasi kepada atasannya agar bisa diajak kompromi lah, biar bisa lancar semua proses teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini, yang bisa saya berikan beberapa penyemangat buat teman-teman agar tetap stay terus saja. Yang jelas satu yang saya selalu ingatkan di video-video saya adalah jangan terlalu terlena di UKIN portofolio. Jangan lupa ada UP, yang itu adalah momok bagi teman-teman PPG atau peserta PPG ya. Karena apa? Karena UP yang menilai adalah sistem, bukan manusia. Kalau UKIN itu manusia, kita masih bisa berharap adanya nurani dan belas kasih. Tapi kalau UP sistem, kita nggak bisa berharap adanya nurani atau belas kasih, karena itu hasilnya langsung terekam. Kalau salah ya salah, kalau kita nggak fokus ya udah hasilnya begitu. Jadi jangan lupakan UP. Jadi silakan kalau berkas sudah beres untuk portofolio, silakan teman-teman menyicil, belajar bareng-bareng sama teman-teman yang lain untuk persiapan UP-nya, karena itu yang paling penting ya. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang perlu dikomentarkan silakan komentar, dan yang mau tanya juga silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.